Kamu bangun pagi ini, mungkin kamu langsung meraih ponselmu, mungkin kamu menyeduh kopi, membuka aplikasi, mengecek notifikasi. Hari terasa sibuk bahkan sebelum dimulai. Tapi pernahkah kamu bertanya, apa yang dilakukan manusia sebelum semua ini ada? Bukan 100 tahun lalu, bukan 1000 tahun lalu, tapi 200.000 tahun lalu ketika manusia sepertimu baru saja muncul di muka bumi ini. Jawabannya jauh lebih mengejutkan dari yang kamu bayangkan. Selama puluhan tahun, kita membayangkan manusia purba sebagai makhluk yang selalu berlari, selalu berjuang, selalu dalam bahaya. Setiap hari adalah pertempuran hidup dan mati, berburu mammoth, melawan singa, bersembunyi dari badai. Tapi para arkeolog dan antropolog yang telah menggali sisa-sisa kehidupan prasejarah selama bertahun-tahun menemukan sesuatu yang sangat berbeda, sesuatu yang mungkin akan membuatmu merasa sedikit tidak nyaman tentang hidupmu sendiri. Manusia purba ternyata punya banyak waktu luang. Antropolog Marshall Sahlins dalam karyanya yang terkenal Stone Age Economics menyebutnya sebagai masyarakat makmur pertama. Bukan karena mereka punya banyak harta, tapi karena mereka punya sesuatu yang jauh lebih berharga, waktu. Kelompok pemburu pengumpul yang ia pelajari hanya menghabiskan sekitar 3 hingga 5 jam per hari untuk mendapatkan makanan. Sisanya, mereka beristirahat, bercerita, bermain. Bayangkan itu sejenak, 3 hingga 5 jam, lalu selesai. Kamu mungkin bekerja 8 hingga 12 jam sehari dan masih merasa tidak cukup. Nenek moyangmu dengan tombak batu dan tanpa smartphone selesai lebih cepat darimu. Tapi bagaimana caranya? Jawabannya ada pada cara mereka memandang dunia. Manusia purba tidak punya konsep menabung untuk masa depan seperti yang kamu kenal. Mereka tidak menyimpan persediaan makanan untuk musim depan. Mereka tidak membangun gudang. Mereka hidup dalam ritme alam. Ambil secukupnya, makan hari ini, dan percaya bahwa besok alam akan memberi lagi. Antropolog menyebut ini sebagai immediate return economy atau ekonomi hasil langsung. Berbeda total dengan cara hidupmu sekarang, di mana hampir semua yang kamu lakukan hari ini adalah investasi untuk sesuatu di masa depan. Lantas, apa yang mereka lakukan dengan sisa waktu itu? Peneliti dari Universitas Cambridge, Robert Foley, yang telah mendedikasikan karirnya untuk mempelajari evolusi perilaku manusia, menjelaskan bahwa sebagian besar waktu luang manusia purba diisi dengan 3 hal utama: merawat satu sama lain, berkomunikasi, dan bermain. Merawat satu sama lain bukan hanya soal cinta. Ini adalah strategi bertahan hidup. Dalam kelompok kecil yang terdiri dari 20 hingga 50 orang, kepercayaan adalah mata uang yang paling berharga. Kamu tidak bisa sendirian menghadapi alam liar. Kamu butuh orang lain untuk berburu bersama, menjaga anak-anak, memperingatkanmu tentang bahaya. Maka waktu yang dihabiskan dengan duduk bersama, mengelupas kutu dari rambut satu sama lain, yang dikenal sebagai grooming sosial, bukan tanda kemalasan. Itu adalah investasi terpenting dalam hidupmu. Primatolog Robin Dunbar menemukan bahwa pada manusia, grooming fisik ini akhirnya berevolusi menjadi sesuatu yang jauh lebih canggih. Bahasa, gosip, cerita. Manusia menemukan cara untuk merawat hubungan sosial dalam jumlah besar sekaligus, bukan satu persatu seperti simpanse, tapi dalam kelompok. Kamu bisa duduk di sekitar api dan dengan satu cerita memperkuat ikatan dengan 20 orang sekaligus. Api. Itu membawa kita ke bagian berikutnya. Malam hari adalah waktu yang paling penting bagi manusia purba. Bukan karena berbahaya, meskipun itu juga benar, tapi karena api menciptakan sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya dalam sejarah makhluk hidup di bumi ini, waktu sosial yang diperpanjang setelah gelap. Sebelum api, matahari terbenam berarti tidur. Tidak ada yang bisa dilakukan dalam kegelapan. Tapi begitu manusia menguasai api, malam berubah menjadi ruang pertemuan. Antropolog Polly Wisner dari Universitas Utah melakukan penelitian luar biasa di mana ia merekam dan menganalisis percakapan masyarakat pemburu pengumpul Jugaris Miring Hoansi di
Botswana, baik di siang hari maupun di malam hari di sekitar api unggun. Hasilnya mengejutkan. Di siang hari, percakapan didominasi oleh hal-hal praktis. Siapa yang berburu kemana, siapa yang sakit, siapa yang bertengkar dengan siapa. Tapi di malam hari, di sekitar api, percakapan berubah total. 80% dari waktu malam diisi dengan cerita, bukan gosip, bukan rencana, tapi cerita tentang roh, tentang perjalanan ke tempat jauh, tentang leluhur yang pernah melakukan hal-hal luar biasa. Kamu baru saja menemukan asal-usul sastra, agama, dan budaya manusia. Semuanya lahir di sekitar api di malam hari ratusan ribu tahun yang lalu. Dan ini bukan sekadar hiburan. Cerita adalah teknologi. Cerita adalah cara manusia purba menyimpan dan mentransmisikan pengetahuan yang tidak bisa mereka tulis. Don't forget to like and subscribe.